Shalom. Shalom. Iya, mari kita berlihat firman Tuhan. Yeremia 9. Kita akan lihat di sini ayat 1 berkata seperti ini. Tapi saya mau dari Yeremia 8, dari Yeremia 8 ayat 18. Ya, kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Ayat 18. Yeremia 8 kadang-kadang kita melihat, saudara, kita baca dulu dari ayat 4, dosa dan hukumannya. Mungkin ini perjanjian lama, saudara, tapi kita akan lihat perjanjian baru. Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan bisa menolong kita. Nah, kita lihat dulu dari ayat 4, kita baca bersama. 1, 2, 3. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung rangun di udara mengetahui musimnya. Burung-burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu, penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah dan anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Di dalam Markus 11 dia katakan Tuhan mencari buah ara. Ya, buah ara ya. Dan kemudian dia tidak mendapatkan buah ara itu. Markus 10 atau Markus 11. Dan dia tidak mendapatkan buah ara di sini. Dan kemudian Tuhan mengutuk
pohon ara itu. Dan pohon ara itu menjadi kering sampai akar-akarnya. Besok mereka lihat, loh Tuhan, ini pohon yang kau kutuk. Dan sekarang tidak ada hasil sama sekali. Dan mati kering sampai ke akarnya. Bagaimana bisa kau cuma ngomong? Maka saat ini saya ingin menyatakan bahwa Tuhan sebenarnya mencari buah pada kehidupan kita semua. Karena di akhir zaman Tuhan akan lewat. Dan kemudian kita akan tahu Tuhan mencari buah di pohon ara itu. Kelihatan rimbun daunnya, kelihatan rimbun, yang mestinya di waktu rimbun itu buah ara itu sudah, yang mestinya dikatakan tidak musim buah ara. Sebenarnya buah ara itu dia kalau dia berbuah rontok semua, kemudian dia keluar buah, bunganya, baru kemudian buahnya seperti apel kali ya gitu ya. Terus kemudian dia berbuah. Dan kemudian waktu dia berbuah-buah, maka daunnya mulai muncul. Nah saudara, memang katanya waktu itu bukan musim, tetapi daunnya sudah banyak. Maka Tuhan mencari buah, dan ternyata tidak didapat. Oh, ada pujian yang berkata, Yesus mau lewat sekarang buat engkau dan saya. Yesus mau lewat sekarang di jalan ini sekarang. Saat Yesus lewat, saat Yesus mencari kita, apakah dia dapat pada kita buah itu? Maka sebab itu sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berkata nanti sudah tua baru aku mau menyembah Tuhan, nanti sudah tua baru aku mau serius, nanti sudah tua baru aku mau setia di satu tempat, baru aku tidak berpikir tentang uang, tentang mata pencarian dan tempat, tentang kenyamanan hidup. Nanti sudah tua. Tetapi saat ini, masa ini, dunia sudah tua. Mungkin kita masih muda, tapi dunia sudah tua dan sudah mau binasa, sudah mau dihancurkan. Dan Tuhan mencari buah. Dia pertama mencari buah dari kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Di dalam Petrus 4 itu terus ditulis bahwa Tuhan memulai dari rumah Tuhan. Maka di sini dikatakan, aku mau memungut hasil mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Iya, mungkin bukan manusia, tetapi kadang-kadang berupa kesusahan hidup, berupa masalah, berupa perpecahan, berupa orang-orang hubungan tidak akrab lagi, tidak punya hubungan baik lagi, dan keluarga-keluarga saling cuek, saling iri, saling menjelekan satu dengan lain, bahkan mereka satu rumah aja bisa tidak akur. Maka kita harus melihat suami istri yang tidak akur, dan kemudian orang tua dan anak-anak dan orang tua, apalagi dengan orang lain. Maka ada banyak yang Tuhan sedih. Tuhan inginkan buah dari kehidupan kita. Maka sebab itu, marilah kita ini terus menaruh hidup kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saya mengajak Anda melihat. Kita melihat di sini ayat 14. Mengapa kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota yang berkumpul dan binasa di sana. Begitu sadisnya kata-kata ini ya. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Hari ini saya mendengar, saudara,
Saya tidak sebut namanya, tapi saya mendengar dan saya mendapatkan WhatsApp bahwa teman saya, suaminya meninggal. Sementara saya menyembah, saya tiba-tiba nangis karena saya baru mendapatkan. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang begitu cinta Tuhan. Keluarga yang cinta Tuhan. Saudara, Anda lihat di sini. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkih kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu, itu ada kuda yang dia bilang membawa bala sampah. Bahkan ada yang dikatakan membawa roh maut. Kita lihat lagi. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu, demikian firman Tuhan. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem tidak tersembuhkah kedukaan yang menimpa diriku? Hatiku sakit pedih dengar seruan putri bangsaku minta tolong. Dari negeri yang jauh, tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Tidak adakah Tuhan di Sion, di gereja Tuhan? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Ada berhala-berhala, ada yang kita sembah, yang kita melebihi Tuhan, yang kita takut melebihi Tuhan. Karena kita tidak mendengar sendiri suara Tuhan, sehingga kita mendewakan. Ada banyak yang kita dewakan, sehingga kita memiliki berhala-berhala, bukan hanya patung, tetapi benda-benda mewah, juga hal-hal yang dikatakan cuman orang itu yang hebat. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Tuhan sendiri. Padahal Tuhan memberikan roh kepada umatnya semua sama indahnya, dengan otoritas yang sama. Karena dia katakan, siapa yang percaya kepadaku, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Dibaptis dan mengusir setan, menyembuhkan, bahkan minum racun maut tidak mempan. Lincah ular dan kalajengking juga tidak kena bisanya. Begitu dahsyatnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di manakah sekarang kita perlu berdoa, minta ampun pada Tuhan. Saya setiap malam berdoa dan menangis di sini, saudara. Tapi sambil tadi saya menangis, saya mendapatkan WhatsApp dari cici saya dan katakan bahwa teman kami juga suaminya meninggal dan hati kami sedih, saudara. Tidak ada lagi yang bisa dilihat dari luar, orang aktif, orang rajin dan begitu luar biasa. Tapi saya percaya ada yang menjadi benih yang ditabur, sehingga ada yang menjadi sesuatu yang bertumbuh dan berbuah lebat, memberi dampak positif. Mungkin Tuhan sedang pakai seperti itu karena ada yang untuk ditabur, sehingga mereka itu adalah seperti benih. Yesus juga adalah benih yang ditabur dan mengeluarkan buah untuk kita semua. Dan ada orang-orang yang sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, coba kita lihat lagi. Dengar seruan putriku bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Sekarang kita ayat 20. Sudah lewat musim menuai. Mengapa mereka menimbulkan sakit dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Jadi ada patung, ada dewa, ada berhala-berhala. Ayat 20, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Kita terus berdoa, Tuhan berhentikan COVID-19 ini. Tuhan ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa dunia ini. Tuhan
merupakan pendoa syafaat yang akan menutupi kekurangan ini, yang akan berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kami minta Tuhan, orang-orang yang akan Engkau pakai seperti Ayub yang mendoakan teman-temannya, dan juga seperti Musa yang memberhentikan di mana Tuhan ingin memusnahkan orang-orang yang keluar dari Mesir. Tetapi doa Musa yang Tuhan dengar, doa orang yang lembut hati, yang tidak memperhitungkan. Bangsa Israel sudah juga menyakiti hati Musa, tapi Musa tetap bisa mengampuni, dan Musa tetap minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan dengar. Dan kalau kita melihat lagi, begitu banyak yang dimana Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh berdoa. Waktu Elia, Yakobus 5 berkata, Elia seorang diri juga, tapi Elia berdoa, Tuhan, supaya Tuhan menutup pintu langit. Karena Elia lihat begitu banyak hal dosa yang dilakukan, dan Tuhan menutup. Tapi kemudian Elia datang dan minta pengampunan, dan Elia minta Tuhan buka, dan Tuhan membuka pintu langit, dan umat Tuhan diberkati kembali, bangsa Israel. Kita perlu naikkan doa-doa kita seperti Elia, seperti juga Musa, dan seperti Ayub yang akhirnya datang kepada Tuhan sendiri dan mendengar dari Tuhan. Kitab ini katakan, mari kita terus lagi. Iya, ayat pasal 9. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Itu hoax, saudara. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah, setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekarang di dunia ini sedang terjadi seperti ini. Orang baik-baik, tidak berbuat salah, hanya berkhotbah, difitnah juga. Difitnah, sehingga gereja terjadi perpecahan. Orang-orang jadi nggak mau masuk gereja dan pindah-pindah karena difitnah. Orang gereja juga suka memfitnah. Nah, bukan hanya orang-orang dunia, dan orang dunia apalagi, sehingga pemerintah bilang kalau mereka menulis yang tidak benar, ditangkap saja. Sehingga sekarang ada peraturan itu. Nah, yang menulis kebohongan jadi banyak, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Jadi sudah nggak ada yang benar. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ini masalahnya. Kalau malas untuk bertobat, corona menjadi lama. Ada hamba Tuhan yang saya baca di grup berdoa bilang, Tuhan, kalau boleh corona ditambah lama supaya orang bertobat ini banyak. Saya bilang, aduh Tuhan, saya minta supaya pertobatannya dipercepat dan corona cepat berhenti. Bukannya corona ditambah supaya bertambah orang bertobat, tetapi kuasa Tuhan turun, orang semua cepat
Tuhan, cepat takut mati. Karena mati bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang suka bohong, suka fitnah, suka dusta, suka menipu, suka mencuri, suka kekerasan, dan segala macam itu. Iya, mari kita lihat lagi. Ya, seorang mereka malas untuk bertobat. Tapi saya berdoa. Dari pertama saya berdoa supaya pertobatan seperti di Wales, orang di jalan, orang di lapangan, orang di terminal, orang di kantor, orang di rumah, orang di tengah jalan, juga tiba-tiba menangis, orang di mobil, tiba-tiba berhenti menangis minta pertobatan. Karena Tuhan kirimlah malaikat. Ini saya berdoa dari pertama, saudara, saya minta ini, dan saya melihat akhir ini terjadi. Saya terus menangis, saya meminta pertobatan seperti yang pernah terjadi dalam buku yang saya baca, di mana Tuhan turun ke dunia, dan di mana terjadi di Wales seperti itu, di mana orang-orang di pinggir jalan menangis, di lapangan menangis, tiba-tiba menangis, dan mereka berseru, Tuhan ampuni. Terjadi keselamatan. Dan saya melihat Tuhan mulai melakukannya. Oh, dari pertama orang ribut corona, dan kami mulai malam. Dan saudara, saya percaya ini sudah waktunya Tuhan. Dan kalau Anda lihat di sini, orang-orang yang malas bertobat inilah Tuhan izinkan terjadi. Tetapi bukan Tuhan yang melakukannya, tentu si iblis, karena iblis yang datang membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi penyaringan itu seperti dikatakan di Ayub, iblis datang bersama anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan Tuhan bilang, Yub, lu lihat nggak? Hambaku itu luar biasa salehnya. Coba. Dan Tuhan bilang begitu. Iblis bilang gak bisa lah. Orang dikelilingi, ia dipagari. Saudara, kita semua dipagari oleh kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita percaya bahwa kita berlindungan Allah itu. Dan saya berdoa supaya Tuhan, sudah cukup Ayub saja. Cukup Ayub, dan Ayub datang kepadamu dan berjumpa dengan engkau. Dan Ayub berkata di dalam pasal 40 atau 42, di situ Ayub berkata bahwa aku cuma tahu Tuhan ternyata menurut kata orang. Cuma diajar dari Taurat dan kata orang. Nah, sekarang Ayub berjumpa dengan Tuhan sendiri, karena dia mau datang berdoa. Dengan corona ini, semua orang akan datang sendiri berdoa, minta perlindungan. Maka di sini dikatakan, ya, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ayat 6, penindasan ditimbun penindasan, tipu ditimbun tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Biar sekarang orang berubah menjadi mau mengenal Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Mau melebur dan menguji. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara tapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ayat 10, menangis dan merintilah karena gunung-gunung, dan berataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya.
dikatakan jadi lockdown. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang semuanya telah lari dan sudah lenyap. Saudara, hati-hati, kita harus berdoa buat ekonomi bangsa kita juga supaya tidak tergoncangkan. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Tapi ingat, ayat ini Tuhan memberikan jalan keluar untuk masalah ini. Iya, diancam dengan rentuan dan pembuangan. Ayat 12, siapakah yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Jadi jalan keluar adalah semua harus datang kepada Tuhan supaya telinga mereka mendengar suara Tuhan. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya, sepi, maka disuruh semua harus di rumah. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Tuhan katakan buat Sabat, buat hari istirahat, hari peristirahatan, supaya orang bisa mendengar suara Tuhan dan tidak mengeraskan hati. Dan Tuhan sendiri yang membuatnya, sehingga orang semua di rumah dan mencari Tuhan. Dan mereka berusaha mendengar suara Tuhan. Ya, kuserahkan. Ya, berfirman Tuhan ayat 13, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan pada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Jadi mereka nggak dengar, bagaimana mereka mengikuti? Tentu mereka tidak bisa mengikuti karena mereka tidak dengar. Mereka hanya mengikuti seperti waktu Ayub mengalami, dia bilang hanya kata orang saja, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Hanya mengikuti kemauan daging mereka, mengikuti kedagingan, mengikuti roh dunia, mengikuti kenyamanan mereka, mengikuti keegoisan hatinya, kesombongan mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepaskan pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Ayat 17. Inilah jalan keluar. Hal yang pertama, kita harus bertobat. Kedua, kita harus datang berdoa supaya kita intim dengan Tuhan dan kita dengar suaranya, sehingga kita bisa peka dan tahu apa yang Tuhan mau pada kita. Yang ketiga di sini, maka kita melihat bahwa kita harus, ayat ke-7, benar-benar memiliki hati, suatu kerendahan hati untuk mau dibimbing, dipimpin, dan tidak menjadi sombong. Ya, jadi yang ketiga adalah kita tidak sombong. Iya, di sini dikatakan, ya perhatikanlah, artinya mari kita mau mendengar nasihat, mari kita perhatikan. Kalau tadi yang kedua adalah keintiman untuk bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama kita harus bertobat, cari kehendak Tuhan. Kita harus mendengar dari Dia. Tiga, kita harus memperhatikan. Maka di sini dikatakan apa yang harus kita perhatikan baik-baik. Panggillah perempuan-perempuan beratap supaya mereka datang. Jangan keluar mengatasi corona ini. Kumpulkan pendoa-pendoa, para beratap yang menyanyikan di sini. Panggillah perempuan-perempuan beratap yang menyanyikan nyanyian doa.
Nanti sebentar Anda akan mendapatkan kata nyanyian. Bukan dibilang pujian, nyanyian. Pujian bisa berupa kesaksian, tapi nyanyian adalah lagu. Maka di sini dikatakan, perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Dua perempuan peratap adalah perempuan yang selalu lembut hati, mau mencari Tuhan, mau mencari wajah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu doa, bersyafaat. Dan mereka adalah orang-orang bijaksana. Gereja yang berdoa siapa? Perempuan berbicara gereja yang doa siapa? Gereja yang dikatakan di sini perempuan yang bijaksana. Tadi dikatakan perempuan yang bijaksana. Dikatakan ayat 12, siapa yang begitu bijaksana sehingga dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, yaitu orang yang mendapatkan rema, yang mau intim dengan Tuhan. Dia terus menyembah sehingga dia peka akan waktu dan kehendak Tuhan. Maka dikatakan orang-orang ini adalah orang bijaksana. Maka datangkanlah orang yang intim dengan Tuhan, orang yang peka mendengar suara Tuhan. Orang itu dikatakan orang yang bijaksana, dan perempuan mereka adalah perempuan peratap, mereka adalah penyembah, mereka juga adalah pendoa syafaat. Nah, pendoa syafaat ada pendoa syafaat 1, pendoa syafaat 2, pendoa syafaat 3. Pendoa syafaat 1 mereka adalah orang yang dekat dengan pemimpinnya, sehingga pemimpin bisa curhat hati kepada dia dan tidak malu. Bahkan kekhawatiran, ketakutan, masalah keluarganya pun dia bebas menceritakannya. Itu perisai doa 1. Perisai doa kedua adalah orang pendoa syafaat yang ada di lingkungan, yang ada di gerejanya atau di menara doa, di organisasi, yang berdoa terus buat gereja itu, terus berdoa buat Indonesia dan buat yang lain. Tapi ada pendoa syafaat yang ketiga, yaitu perisai doa yang ketiga. Itu perisai doa 1, perisai doa 2, perisai doa 3. Perisai doa 3 ini adalah orang-orang yang simpatisan, sehingga gereja harus mempunyai 3 hal ini: perisai doa 1, perisai doa 2, perisai doa 3. Perisai doa yang ketiga adalah orang yang simpati, sehingga dia walaupun bukan di gereja itu, tapi dia simpati, senang dengan khotbahnya, senang mengenal orang ini dipakai Tuhan luar biasa, sehingga walaupun dia tidak di gereja itu, dia bukan di organisasi gereja itu, tetapi dia berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Ketiga ini harus ada di dalam gereja. Perisai doa 1, setiap gembala harus punya perisai doa 1. Orang yang dia bisa ceritakan masalah dia, kekurangan dia, atau kelemahan dia. Dan orang yang perisai doa 1 ini tidak boleh bocor mulut, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menceritakan keluar. Orang yang dipercaya, orang yang dekat, yang mau ikut menanggung beban. Perisai doa kedua adalah orang di gereja itu yang dibentuk menjadi pendoa syafaat, yang selalu akan diberikan bagian yang menara doa atau yang punya bagian doa syafaat. Ingat, itu perisai doa 2, perisai doa 3. Orang yang luar tapi mereka punya beban. Maka di sini Anda lihat ya, disuruh panggil, yaitu perempuan peratap, pendoa syafaat. Terus kedua, suruh panggil perempuan yang bijaksana, penyembah-penyembah, pemuji penyembah Tuhan, yang menyanyikan lagu-lagu ratapan, lagu doa. Tapi yang kedua, panggillah perempuan bijaksana, perempuan yang peka akan suara roh, peka akan pimpinan Tuhan, yang Tuhan
melihat kehidupannya sungguh serius dengan Tuhan dan dia intim, maka dia akan dengar suara Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan supaya mereka datang. Jadi di dalam perkumpulan gereja ini harus ada. Biarkan mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, kelopak mata kita melelehkan air. Saudara, doa yang bersungguh-sungguh dan nyanyian lagu doa, lagu pujian penyembahan yang bersungguh-sungguh, itu akan membuat orang hancur hati dan melelehkan. Orang yang memuji Tuhan dengan jiwa dan batin mereka. Mereka mengerti apa yang mereka doakan. Saya berdoa, saya mengerti, saya menyanyikan. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Saya masuk di dalam jiwa saya dan hati saya hancur menyanyikan lagu. Saudara, dan saya percaya kalau di dalam tempat ini kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada lagu yang saya sering kali menyanyikan. Ampuni, barui, pulihkan aku Tuhan. Saudara, kalau kami nyanyikan bersungguh-sungguh, karena itu adalah lagu siapa, nyanyian siapa, maka mata kita akan mencucurkan air mata. Kalau satu kali nyanyi orang belum terjamah, kita akan menyanyi kedua, kita akan menyanyi ketiga, maka semua orang tanpa sadar akhirnya serius dan mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Sebab itu saya sering mengajar konser doa. Nah, saudara, Anda lihat di sini dikatakan supaya kelopak mata kita mencucurkan air mata, kelopak mata kita melelehkan air, artinya kita hancur hati, bersungguh-sungguh. Saya percaya tanpa kesungguhan nggak mungkin orang meneteskan air mata karena untuk berdoa. Mereka bukan bintang film yang memainkan film sedih. Nah, saudara, kemudian Anda lihat, sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami. Kami sangat dipermalukan. Lalu kami mendengar Tuhan, kenapa gereja kami, kenapa teman kami, kenapa para gembala, oh Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Kami tidak mencari dosa mereka, kami tidak berkata mereka berdosa, tidak. Tetapi bagian ini adalah bagian kami. Seperti katakan di kitab Ayub, mereka mencela Ayub, mereka bilang Ayub berdosa. Tetapi sebenarnya bukan masalah sakit, dan itu bukan karena dosa, tapi karena Tuhan sedang membentuk supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Maka dia katakan, teman-teman Ayub, kamu tidak berbicara benar seperti Ayub. Kamu tidak ngomong yang benar tentang Tuhan seperti Ayub. Kenapa Tuhan katakan Ayub bicara benar? Karena Ayub tentang keluh kesahnya, karena hancur hatinya, karena masalah. Kita perlu datang pada Tuhan seperti Ayub. Kita tidak perlu bilang, oh orang ini yang meninggal berdosa, orang gereja ini, yang ini berdosa. Tidak, saudara. Jangan ada yang bilang. Karena itu berbicara seperti teman Ayub, yang mulut mereka berbicara tentang fitnah dan bohong dan dosa orang lain. Yang padahal mereka tidak tahu orang-orang itu gembala-gembala yang penuh dengan urapan Tuhan. Jadi saudara, mari kita benar-benar berdoa bukan dengan doa menghakimi orang lain. Tapi seperti yang Tuhan bilang pada teman Ayub, kamu berbicara salah tentang aku. Bahwa Tuhan menghukum, Tuhan memproses, Tuhan menghukum. Tidak, sebenarnya Tuhan sedang membentuk orang-orang pilihannya untuk kembali mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka sebab itu Ayub mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan kemudian Tuhan bilang, datang kamu ke Ayub. Karena Ayub sudah berjumpa dengan Tuhan. Maka mereka bukan tidak berjumpa, mereka dengar Tuhan bilang, ayo pergi ke Ayub.
Ayub akan mendoakan kamu, dan kamu tidak akan ditimpa masalah karena perkataanmu yang salah. Nah saudara, kita butuh Ayub-Ayub ini, orang yang berani menerobos ke ruang Maha Kudus. Mazmur dikatakan Mazmur 73 ya, yang sampai aku masuk ke ruang Maha Kudus, sampai aku bisa melihat. Saudara, Mazmur dikatakan masalah-masalah yang sedang terjadi. Ayat Mazmur 73 ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi saudara, Tuhan mengajar kita tidak perlu menghakimi satu dengan lain, tidak perlu iri hati, tidak perlu memfitnah satu dengan lain, tidak perlu merasa cemburu, pelayanan cemburu, gereja besar, gereja kecil, tidak perlu saudara. Kita semua akan saling menopang dan menolong. Masalah ini adalah masalah bangsa. Masalah Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia, penuaian besar-besaran melalui malaikat Tuhan, mau menyelamatkan begitu banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Maka kemudian yang harus dilakukan dua hal ini, yaitu panggil perempuan peratan dan perempuan bijaksana. Maka kemudian Anda lihat ayat 19, sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami, Sion gereja kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Ayat 20, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, hai gereja Tuhan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya, mulut Tuhan sendiri. Artinya semua orang harus bisa datang mendekat pada Tuhan dan telinganya siap mendengar suara Tuhan. Karena setiap orang punya panggilan masing-masing. Dan Tuhan mau kita melakukan sesuai talenta kita masing-masing, dan kita saling menopang dan menolong. Dikatakan di sini, firman dari mulutnya, terima rema dari Tuhan, ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Jadi katakan aja ratapan, ajar doa syafaat buat jemaat. Anak-anakmu itu berbicara jemaat, atau keluargamu, atau anak-anakmu yang di rumah, karena sekarang berdoanya di rumah. Jadi anak-anak panggil dan berdoa syafaat bersama. Ajar, nyanyikan nyanyian ratapan, ajar mereka. Jadi sekarang masa kita di rumah mengajar. Dikatakan ayat ini, ajarkan ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Ajar doa syafaat, ajar doa yang bersungguh-sungguh. Dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Ajar nyanyian doa, konser doa, nyanyian ratapan kepada teman-teman dan juga kepada teman-teman sesama gereja, teman-teman pelayanan. Sebab itu saya keliling mengajarkan konser doa ini, supaya semua kami bisa datang bersama-sama dengan kerendahan hati, dan sekarang dengan keluarga-keluarga dan anak-anak menyanyikan nyanyian doa, nyanyian syafaat, seperti Daud nyanyikan Mazmur. Doa adalah nyanyian doa yang adalah persoalan Daud. Maka kita lihat di sini apa yang dikatakan ratapan kepada teman, yang mengajar pada teman, nyanyian lagu-lagu doa syafaat. Ayat 21, maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Jadi orang-orang yang keluar kena, saudara. Ya, banyak orang yang jalan-jalan di luar kena corona. Mayat-mayat manusia berantaran seperti pupuk di ladang. Kalau kita lihat dalam mereka yang meninggal Italia itu sampai dibuang begitu, seperti pupuk.
di ladang seperti berkas gandum di belakang orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Maka mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi saudara, hal yang pertama kita harus tahu apa? Kita harus rajin bertobat. Kedua, apa? Kita harus dekat dengan Tuhan untuk dapat mendengar dari Tuhan. Kita berdoa, kita intim, mendengar dari Tuhan, baca firman Tuhan, sehingga rema itu mudah dimengerti, mudah ditangkap, supaya menjadi orang bijaksana. Yang ketiga, kita naikkan konser doa. Doa syafaat terus, kumpul doa syafaat terus. Yang keempat adalah kita ajar teman-teman kita, keluarga kita, ajak mereka untuk bisa berdoa bersama. Keadaan ini sedang terjadi. Maka ayat yang ke-23, kita sudah mau selesai. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sekarang corona tidak pandang orang miskin, tidak pandang orang kaya, tidak pandang orang pintar, tidak pandang orang yang punya titel, tidak pandang orang bodoh, tidak peduli. Dia katakan pemuda dan anak-anak yang di jalan itu kena juga. Dia tidak bilang ya karena dia masih kecil nggak usah lah, karena dia masih muda janganlah. Yang sudah tua aja. Maka kita lihat di sini ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Tujuan segala sesuatu yang dialami corona untuk bisa tujuan yang kita alami masa corona ini yang dikatakan maka tujuan untuk kita kembali untuk belajar mengenal Tuhan. Maka di sini dikatakan supaya tidak ada lagi yang sombong, tidak ada lagi sombong karena kekayaan, sombong karena kepintarannya, sombong karena dia hebat, atau ada yang sombong karena kemiskinan. Ada juga orang miskin dia minder, itu sombong juga, saudara ya. Mari kita lihat di sini, ia memahami dan mengenal aku. Tujuan Tuhan, masalah bangsa, masalah gereja, masalah semua seluruh dunia untuk mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya saudara, di sini dikatakan, tapi saya mau melihat bahwa kejadian-kejadian ini yang Tuhan izinkan adalah supaya kita bisa terus menyembah Tuhan, bersyafaat, memutuskan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan suruh apa? Jangan kita cuma nyontek, gereja ini begini, gereja itu begitu, tetapi rumah tangga ini begini, begitu, kan? Tidak, tapi kita punya panggilan sendiri dan datang kepada Tuhan, menyembah Dia, nyanyikan lagu doa. Di Ayub pun dikatakan bahwa nyanyian doa di malam hari. Dalam Yesaya juga dikatakan lagu doa Yesaya 30 untuk mempersiapkan. Coba kita lihat terakhir ya, lagu doa ini adalah penting. Kalau di Ayub 34 dikatakan, tapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, hikmat melebihi burung di udara. Jadi doa di waktu malam hari, nyanyian doa di malam hari, itu juga pujian di malam hari, menyenangkan hati Tuhan. Tapi Yesaya
Di dalam Yesaya ini dikatakan Yesaya 30 Yesaya 30 ayat 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Jadi nyanyian untuk orang mempersiapkan diri pada perayaan kedatangan Tuhan, nyanyian di waktu malam. Dan kemudian dikatakan, ya, kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi sulit, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Saya percaya kalau kita terus menyanyi dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan batin, maka kita akan mengalami yang dikatakan dalam Yeremia 9. Panggillah para perata, perempuan-perempuan perata, perempuan bijaksana, supaya kami meneteskan air mata, dan ajar kepada anak-anak dan teman-teman nyanyian ratapan di malam hari, nyanyian doa. Dan inilah salah satu jalan yang Tuhan inginkan untuk Tuhan turun dan memberhentikan segala masalah, karena Dia mau mendengar doa kita. Bersiapkanlah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan akan memerdekakan, memberhentikan secepatnya corona ini, dan Tuhan menolong ekonomi bangsa kita. Mari kita angkat tangan. Tuhan, ampuni kami. Ada banyak kesalahan kami, ada banyak kesalahan umatmu, ada banyak kesalahan kami hamba-hamba, kesalahan bangsa kami dan kesalahan dunia ini Tuhan, karena kami tidak mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, bantu kami, ajar kami untuk lebih lagi bersungguh dengan Engkau, lebih lagi mengandalkan Engkau, seperti yang Engkau katakan dalam Yeremia 17. Orang yang mengandalkan Engkau akan berbahagia. Orang yang mengandalkan Engkau diberkati, dilindungi oleh-Mu Tuhan, tidak mengalami masa kekeringan, masa yang tidak nyaman ini. Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang hari ini mengerti firman-Mu, yang ikut bersyafaat, ikut menyanyikan nyanyian doa, ikut menyanyikan lagu-lagu doa di malam hari. Dan Tuhan berkati sehingga hati kami mendengar suara Tuhan, telinga rohani kami bisa mendengar dari Tuhan. Jadikan kami gereja yang bijaksana, rumah doa yang bijaksana, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang bijaksana, yang bisa mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih, ajar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Berkat-Mu turun ke atas kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Sewaktu kami tidur, berkat-Mu turun ke atas anak-anak. Percepatan pertolongan Tuhan datang dan menghibur mereka yang berduka, dan menolong mereka yang khawatir dan takut, dan mengangkat kembali umat-Mu Tuhan untuk menjadi umat yang kuat, yang mengenal Allahnya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai mereka yang kembali ke rumah, tibakan dengan selamat Tuhan. Sami dan Carter Tuhan, perlindungan yang Maha Kudus ada pada mereka juga. Setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan, ada tanda darah-Mu Tuhan sebagai milik-Mu, di mana roh maut dan kuasa kegelapan tidak boleh masuk. Virus
dan kerugian, virus apapun dan kerugian tidak bisa masuk. Berkat-Mu nyata dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan, berkat Tuhan dan kekuatan, dan janji Tuhan digenapi. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.